Untuk semuanya ya, khususnya panjenengan yang dari Depok. Ketika melakukan patrap samadhi, mengalami apapun, jangan pernah takut. Ya. Mengalami apapun, jangan pernah takut. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan takut. Karena itu hanya proses. Dan kejadiannya hanya di alam rasa dan perasaan. Sedangkan kenyataannya tidak ada apa-apa. Jadi hanya sekelas atau hanya sebatas rasa dan perasaan. Namun di dalam kenyataannya tidak ada apa-apa. Karena sebab itu, jangan ragu, jangan bimbang, dan jangan pernah takut mengalami apapun itu ketika melakukan patrap samadhi. Sebab karena selain itu hanya proses yang terjadi di rasa dan perasaan, wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku jika manunggal itu disebut sebagai kunci. Sedangkan arti maksud daripada kunci adalah kumpul nunggal suci. Artinya, apapun itu, siapapun itu, bagaimanapun itu, jika kumpul nunggal dengan suci, berarti dalam keadaan suci. Atau bisa juga dikatakan berada di dalam ranah suci atau berada di dalam keadaan suci atau alam suci. Alam suci itu tidak bisa dijamah oleh apapun. Tidak bisa dijamah oleh siapapun. Yang bisa menjamah suci adalah suci itu sendiri. Suci lagi yang bisa menjamahnya. Yang bisa masuk ke dalam suci adalah suci lagi. Selain suci, tidak ada yang bisa. Lah, kunci adalah isi dari raga kita. Kunci adalah sang penggerak yang menggerakkan dan menggerakkan jiwa raga kita. Secara simpel, kunci adalah isinya raga kita. Dan raga kita adalah wadahnya kunci. Jadi, kalau kunci itu disebut sebagai tuan rumah, ya, kalau kunci itu disebut sebagai tuan rumah, atau suci itu disebut sebagai tuan rumah, atau hidup itu disebut sebagai tuan rumah, maka raga kita ini adalah rumahnya kunci, rumahnya suci, rumahnya hidup. Jadi, mana mungkin tuan rumah
akan mengotori rumahnya sendiri. Mana mungkin tuan rumah akan merusak rumahnya sendiri. Yang ada, tuan rumah pasti akan menjaga rumahnya. Jika ada kerusakan, akan memperbaiki rumahnya, memperindah rumahnya, agar nyaman untuk dijadikan tempat tinggal. Artinya, tentang ini tidak ada resiko negatif model apapun. Tidak ada risiko jelek model apapun. Tidak ada risiko buruk macam apapun, tidak ada. Jadi, jangan ragu, jangan bimbang, jangan takut. Toh itu hanya sebatas proses yang terjadi di ranah rasa dan perasaan. Sedangkan di dalam kenyataannya tidak ada apa-apa. Ketika kita melakukan patrap samadhi, dikarenakan yang kita gunakan di dalam praktek mempraktekkan patrap samadhi adalah wahyu pancagaib, yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri. Yang tak lain dan tak bukan adalah penggerak tubuh kita. Yang pada hakikatnya adalah suci, berarti siapapun dia ketika sedang melakukan patrap samadhi, dia ada di dalam dimensi suci, ranah suci atau alam suci, alam yang tidak bisa dijamah oleh apapun yang tidak suci. Jadi, kalau panjenengan sampai mengalami sesuatu ketika sedang patrap samadhi, atau mengetahui sesuatu ketika sedang patrap samadhi, itu adalah wahyu pancagaib itu sendiri. Itu adalah hidup itu sendiri, itu adalah suci itu sendiri, yang sedang berusaha atau berupaya memperkenalkan dirinya kepada kita. Dan kejadian ini tidak perlu diapa-apain, cukup disikapi dengan diam. Jangan selain diam. Kalau harus diilustrasikan, ketika kita sedang melakukan patrap samadhi, kalau harus diilustrasikan ya, maka pada saat itulah wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer kita yang sudah manunggal, atau hidup kita atau sucinya kita itu sedang memperkenalkan dirinya kepada kita. Ini loh aku bisa menjadi ini, aku bisa seperti ini, aku bisa bla 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 bla. Kalau harus diilustrasikan seperti itu. Jadi, sekali lagi saya ingatkan, maka jangan pernah ragu, bimbang, apalagi sampai takut. Karena apapun proses yang terjadi, tidak ada resiko buruk, tidak ada efek buruk dalam model apapun atau jenis apapun.
Di dalam proses perjalanan laku spiritual hakikat hidup, ada banyak orang yang terkejut. Ada banyak orang yang heran. Bahkan tidak percaya. Tentang kesempurnaan abadi yang saya informasikan secara umum tanpa tedeng aling-aling. Namun malam ini saya akan membahasnya bersama panjenengan semua. Di dalam pelajaran, ajaran apapun, saya ulang sekali lagi, di dalam pelajaran, ajaran apapun itu, selalu dijelaskan bahwa hidup yang menghidupi jiwa raga kita adalah Ruh Suci atau Ruh Kudus atau Ruh Tuhan. Ini tersurat di dalam pelajaran ajaran apapun, bahwa hidup kita yang menghidupi jiwa raga kita, yang menjadikan kita bisa bergerak dan bergerik, itu adalah Ruh Tuhan, Ruh Kudus atau Ruh Suci atau utusan Tuhan. Maka yang dimaksud Tuhan adalah maha sempurna, maha langgeng, maha abadi. Mari kita berbicara dan merenung menggunakan logika, tidak usah pakai spiritual, pakai logika saja. Logikanya, kalau hidup kita adalah Ruh Tuhan, kalau hidup kita adalah Ruh Kudus atau Ruh Suci, yang tak lain dan tak bukan adalah Ruhnya Tuhan itu sendiri, yang diutus untuk menghidupkan jiwa raga kita, agar jiwa raga kita bisa bergerak dan bergerik, ini. Sedangkan yang dimaksud Tuhan adalah maha sempurna, maha langgeng, maha abadi. Menurut logika panjenengan, kalau yang dimaksud Tuhan itu adalah maha sempurna, maha langgeng, maha abadi, apakah Ruh Tuhan juga tidak maha sempurna, tidak maha langgeng, tidak maha abadi? Lawong sang empunya adalah maha sempurna, maha langgeng, maha abadi. Nah, kalau empunya adalah maha sempurna, maha langgeng, maha abadi, berarti ruhnya juga sama, bukan? Coba panjenengan renungkan dengan logika, ndak usah pakai spiritual. Kalau yang dimaksud Tuhan adalah maha kaya, maha bijaksana, maha suci, lalu apakah menurut logika panjenengan, hidup kita yang tak lain dan tak bukan adalah Ruh Tuhan itu sendiri, apakah tidak maha kaya?
Apakah tidak maha bijaksana? Lawang empunya adalah maha bijaksana, maha kaya. Coba panjenengan renungkan dengan logika. Sekali lagi, coba panjenengan renungkan dengan logika. Tidak usah menggunakan spiritual, terlalu jauh. Yang kedua, di dalam pelajaran, ajaran apapun, selalu dijelaskan bahwa yang dimaksud mati itu dikarenakan hidup keluar dari raga kita. Di dalam pelajaran ajaran apapun yang disebut mati, arti maksud daripada mati adalah raga kita ditinggal hidup kita, atau hidup kita keluar dari raga kita. Lah, itu loh yang dimaksud mati. Coba panjenengan renungkan dengan logika. Sekali lagi saya katakan, coba panjenengan renungkan dengan logika. Tidak usah dengan spiritual. Di dalam pembelajaran atau pelajaran, ajaran apapun, itu dijelaskan dengan sangat jelas bahwa yang dimaksud mati atau yang disebut mati itu perpisahan antara raga dengan isinya raga. Keluarnya Ruh Suci atau Roh Kudus atau hidup kita dari raga kita. Itu yang dimaksud mati. Itu yang disebut mati. Nah, sekarang sekali lagi saya katakan, coba panjenengan renungkan dengan logika. Nggak usah pakai spiritual. Jika ada makhluk, jika ada orang yang manunggal selalu dengan hidup, dengan Roh Suci, dengan Roh Kudus, berarti tidak akan pernah mati, bukan? Kalau Roh Kudus atau Roh Suci atau hidup atau ruhnya Tuhan itu sendiri tidak pernah keluar meninggalkan raga, apakah mati itu bisa terjadi? Lawong yang dimaksud mati itu karena raga ditinggal sama hidupnya, ditinggal sama Roh Sucinya, ditinggal sama Roh Kudusnya, ditinggal oleh ruhnya Tuhan. Lah, kalau ruhnya Tuhan atau Roh Kudus atau Roh Suci atau hidup ini tidak pernah keluar dari raga, tidak pernah meninggalkan raga, apakah mati itu bisa terjadi? Coba panjenengan renungkan dengan logika. Nggak usah pakai spiritual, terlalu jauh. Ini logika, ini real. Percaya tidak percaya, suka tidak suka, logikanya memang seperti itu. Realnya memang seperti itu. Coba saja dengan renungkan dengan logika. Lah, kalau ada makhluk, ada orang yang tidak mati-mati,
Dikarenakan dia manunggal selalu dengan hidupnya, apakah makhluk atau orang itu tidak layak untuk disebut abadi, untuk disebut langgeng? Lawang ndak mati-mati. Berarti orang itu langgeng, berarti orang itu abadi, bukan? Lawang ndak mati. Ini logika, ini real. Coba saja jenengan renungkan itu. Lah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah kelanggengan atau keabadiannya itu sempurna apa tidak? Itu yang perlu dipertanyakan. Untuk apa kita langgeng? Untuk apa kita abadi kalau sudah tidak bisa bergerak? Karena raga manusia, tubuh manusia itu memiliki batasan. Yang artinya semakin berkurang batas waktu hidup di dunia ini yang diperjanjikan, semakin berubah tubuh atau raga manusia tersebut. Langgeng, abadi, berarti tidak mati. Dikarenakan raga atau tubuh manusia memiliki batasan tertentu. Selama dia tidak mati, maka akan mengalami perubahan. Seperti rambut yang tadinya hitam berubah menjadi putih. Kulit yang tadinya mulus berubah menjadi keriput. Yang tadinya montok berubah menjadi kurus. Sampai pada akhirnya tidak bisa bergerak. Dikarenakan tubuhnya semakin menyusut, semakin berkurang, jatah hidup di dunia yang sudah diperjanjikan, maka semakin surut perubahan raganya. Nah, semakin surut perubahan raganya, semakin tidak bisa bergerak. Karena mengalami kesulitan-kesulitan pada organ-organ tertentu. Lah, kalau keabadian, kelanggengan, model seperti ini untuk apa? Malah menyiksa diri, bukan? Maka, langgeng abadi tidaklah cukup. Sebab diperlukan kesempurnaan. Lah, kesempurnaan inilah yang akan menjaga raga kita sehingga menjadi tetap seperti semula. Untuk itu dibutuhkan laku suci menuju abadi. Nah, laku suci inilah yang nantinya akan merawat raga kita, akan merawat tubuh kita sehingga bisa mengimbangi hidup yang tetap hidup di dalam kehidupan dunia ini. Sehingga tubuhnya atau raganya tidak mengalami perubahan. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan tadi, coba panjenengan renungkan dengan logika. Tidak usah, tidak perlu dengan spiritual, terlalu jauh. Kalau direnungkan dengan spiritual, sudah pasti manggut-manggut. Namun, kalau spiritualnya tinggi, kalau spiritualnya baru mulai, ndak akan nyambung, ndak akan sampai, ndak akan mampu untuk merenungkan tentang ini. Jadi, cukup dengan logika. Masuk logika enggak? Masuk akal enggak?
dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Itulah kadangan kita malam ini. Simple, singkat, padat, namun cukup berat untuk direnungkan dengan logika. Selanjutnya, saya akan menyediakan waktu untuk panjenengan yang mungkin masih ada sesuatu yang belum dipahami, untuk bertanya langsung kepada saya. Dan waktunya saya persilahkan. Monggo, siapa yang masih punya sesuatu yang belum dipahami atau kurang paham. Dikarenakan tidak mungkin kita melakukan sesuatu yang kita belum mengerti, belum memahami dan belum mengetahui. Sebab karena itu, bertanyalah. Kira-kira menurut kesadaran panjenengan masih adakah yang belum panjenengan mengerti, yang belum panjenengan pahami, yang belum panjenengan ketahui terkait jati diri sejatinya panjenengan sendiri, yaitu wahyu pancagaib. Aku sing kangge nuju abadi niku sing pundi, Pak? Ya, ngembleng aja jenengan belum rampung kok bertanya itu lah. Itu kan laku yang sekarang ini belum panjenengan lakukan. Bagaimana mungkin panjenengan bisa bertanya tentang lezatnya wedang kopi sementara panjenengan belum minum wedang kopi? Bagaimana saya menjelaskannya? Kalau gembleng panjenengan berhasil selesai tentang tata cara teknik laku suci menuju abadi, itu pasti akan diberikan. Panjenengan sudah beberapa hari di sini kan, artinya sudah menyaksikan ketika ada kadang yang selesai gembleng. Dan ketika ada kadang yang selesai gembleng kan diberitahu itu. Apakah panjenengan mengenyahkan itu? Ditambah lagi nanti akan dapat buku kenang-kenangan dari saya. Selain diberi motivasi secara langsung, juga saya bekali buku kenang-kenangan dari saya yang di dalamnya memuat tentang tata cara teknik secara detail. Bagaimana, seperti apa laku suci menuju abadi. Jadi panjenengan mulai malam ini belajarlah untuk tidak berpikir esok atau kemarin. Kalau harus berpikir, pikirkanlah saat ini. Karena milik kita adalah saat ini. Tadi itu sudah bukan milik kita. Nanti masih belum milik kita. Milik kita adalah saat ini. Maka sadari dan syukurilah saat ini. Ayo, untuk yang merasa ada sesuatu yang kurang dipahami atau belum paham, ada sesuatu yang kurang dimengerti atau belum mengerti, belum diketahui atau belum tahu, mohon ditanyakan. Karena saya tidak setiap saat memberikan kesempatan ini. Kalau panjenengan tidak bertanya, berarti panjenengan saya setempel sudah ngerti, sudah paham, sudah tahu. Kalau di dalam prakteknya masih sering kesandung, awas. Lawang sudah ngerti ya.
Dan tiada bosannya saya mengulang pengingat ini. Selama panjenengan gembleng, jangan pernah lupa dengan jati diri sejatinya panjenengan sendiri. Tentang dari apa dan dari mana bahan asal-usul raga panjenengan. Tentang dari apa dan dari mana bahan dan asal-usul jiwa panjenengan. Dan dari apa, dari mana bahan dan asal-usul hidup panjenengan. Karena itulah jati diri sejatinya panjenengan. Kalau panjenengan sampai lupa, berarti panjenengan lupa diri. Dikarenakan lupa diri, panjenengan akan menjadi tidak tahu diri. Kalau panjenengan sudah tidak tahu diri, sudah pasti panjenengan tidak akan pernah bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, dan menjaga diri panjenengan. Nah, kalau sudah seperti itu, pasti akan celaka. Lambat laun pasti akan tersandung. Tentang hal itu, terlalu banyak tulisan-tulisan yang saya pajang di tempat ini. Jadi luangkan, lirikan mata panjenengan untuk membaca tulisan-tulisan yang saya pamerkan di pesanggrahan ini. Karena itu adalah bentuk pengingat sekaligus motivasi dari saya buat panjenengan. Ayo saya beri kesempatan sekali lagi. Atau ada di antara panjenengan yang mengalami kesulitan di dalam lakung gembleng ini? Kalau ada yang mengalami kesulitan, coba tanyakan letak kesulitannya di bagian mana, tentang apa. Saya, Pak. Ya. Saya mau tanya tadi udah jelaskan, Pak. Sama Bapak tadi udah jelas. Lah terus? Ya wes. Ayo. Enggak ada juga. Berarti panjenengan pentol kabeh. Hebat semua. Bukan samadhi yang apa capaian itu loh. Bagaimana? Kan ya suruh merasakan gitu ya. Cuma kalau yang di awam baru belajar patra-patra itu kan tubuh ini gitu apa semuanya pasti gitu. Ya pasti. Namun mohon maaf, bukan merasakan loh ya. Apakah semuanya berpendapat merasakan? Ayo. Ini bukan tentang merasakan loh ya. Mengalami. Tidak. Tapi menikmati rasa atau perasaan. Ayo. Ada yang kan yang salah paham toh? Makanya saya sudah nanya. Jadi yang tepat itu adalah menikmati rasa atau perasaan yang terjadi akibat proses. Bukan merasakan ya. Kalau panjenengan merasakan rasa atau perasaan yang terjadi akibat proses, panjenengan akan terbawa oleh proses itu. Seperti kadang itu pasti dia merasakan proses, makanya dia terbawa oleh proses. Tadi saya suruh nanya, diem. Sudah saya setempel ngerti, paham, tahu, nah ternyata apa? Meleset toh. Ayo.
Ayo coba direnung, dicari apa yang panjenengan belum klik. Jika pada saat menikmati proses tadi pawit itu ada kalanya kan tidak mampu gitu, Pak. Jadi menikmati rasa sakit ini tidak mampu lah, seandainya terus diulang pada part berikutnya boleh, Pak. Atau memang harus selesai di satu kali. Kalau memang tidak mampu, kita itu punya pusaka. Pusaka kita apa? Wahyu Pancalaku. Kalau memang tidak mampu, kalau memang tidak kuat, kita itu punya pusaka, kita itu punya senjata. Gunakan pusaka itu, gunakan senjata itu. Pusaka kita apa? Senjata kita apa? Wahyu Pancalaku. Nah, panjenengan sudah paham, sudah ngerti, sudah tahu apa saja Wahyu Pancalaku itu, apa belum? Tapi Wahyu Pancalaku ini tidak bisa digunakan di dalam gembleng kalau kita belum mentok. Kalau kita masih punya kekuatan, kalau kita masih punya kekuatan menggunakan Wahyu Pancalaku, berarti panjenengan pengecut, berarti panjenengan pecundang. Tapi kalau panjenengan benar-benar merasa sudah tidak mampu, tidak kuat, boleh menggunakan senjata, yaitu Wahyu Pancalaku. Nah, kalau tidak gembleng, kita bisa menggunakan senjata ini kapanpun. Tapi di dalam gembleng itu kan pengabdian. Namanya orang mengabdi itu mampu tidak mampu, kuat tidak kuat, ya harus tumungkul, namanya ngabdi. Suka ndak suka itu. Suka ndak suka ya harus sendiko dawuh, namanya orang mengabdi. Tapi kalau sudah teramat sangat amat, nah boleh gunakan senjata Wahyu Pancalaku. Ayo, apalagi? Coba tanyakan. Boleh, sepertinya sudah cukup. Coba di stop. Untuk yang lain coba tanyakan. Kalau panjenengan tidak bertanya, saya stempel panjenengan sudah ngerti loh. Saya stempel panjenengan sudah paham dan sudah tahu. Artinya tidak akan mengalami tersandung di dalam gembleng. Nggak ada. Oke, panjenengan saya stempel sudah mengerti. Panjenengan saya stempel sudah memahami, panjenengan saya stempel sudah mengetahui. Maka lanjutkan pengabdian panjenengan. Kalau begitu, kadangan kita malam ini saya cukupkan sampai di sini, nggih. Tercerahkan kita semua dan terima kasih.